Assalamualaikum pemirsa, berjumpa kembali di DA Talk, sajikan narasi berbagi inspirasi. Kali ini DA Talk berada di episode yang sangat spesial nih, karena jika biasanya kami tag podcast dan ngobrol-ngobrol di studio, kali ini kami berkesempatan langsung datang ke kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar. Sudah hadir bersama kita Sekretaris Daerah Karanganyar, yaitu Bapak Timotius Suryadi. Selamat pagi Bapak. Pagi, Bagaimana Alika. nih kabarnya pagi ini? Luar biasa, semangat, sehat. Terima kasih Bapak sudah mau menerima undangan dari kami, dan terima kasih juga Bapak sudah diperkenankan berkunjung di kantor Bapak. Ya, selamat datang ya di kantor saya. Mudah-mudahan ada kesan yang baik. Ada nggak sih Bapak perubahan dari aktivitas sebelum menjadi sekda sampai sekarang ini menjabat sebagai sekda, itu perubahan yang paling terasa itu apa sih Bapak? Secara umum nggak ada ya, karena kita itu menjalankan ritme sesuai dengan tugas. Yang berbeda itu tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya semakin kesini kan semakin besar. Karena ibarat tubuh, sekda itu jantungnya yang memompa agar semua darah bergerak ke seluruh tubuh, sehingga roda pemerintahan ini berjalan dengan baik, karena tugas sekda itu adalah membantu bupati memastikan semua berjalan dengan baik. Apakah menjadi sekda salah satu cita-cita Bapak? Boleh dikatakan ya, dan salah satu dari cita-cita. Sebenarnya dulu Bapak pernah bercita-cita pengen jadi dokter, ya, tapi gagal. Tapi ternyata kegagalan itu justru membawa saya ke tempat ini. Artinya ini jadi penyemangat dan juga pelajaran bagi kita bahwa kadang kegagalan itu justru menghantarkan kita pada keberhasilan yang lain yang tidak kita duga, bahkan bisa melebihi capaian yang kita bayangkan. Sebenarnya tugas utama sekda itu apa saja sih Bapak? Nah, tugas utama sekda seperti Bapak bilang tadi adalah membantu bupati dan wakil bupati memastikan semua visi misi beliau berjalan dengan baik dan menggerakkan seluruh komponen pemerintahan, birokrasi yang ada di wilayah, kalau saya di Kabupaten Karanganyar ini, agar semua kegiatan dipastikan berjalan dengan baik, pelayanan masyarakat terlayani dengan baik, dan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, semuanya terkoordinir dengan baik. Terkadang Bapak mewakili bupati di beberapa acara. Yeah. Nah, itu ada prosedur tertentunya tidak Bapak? Ya, kalau kita prosedur tetapnya, sekda itu menjalankan semuanya di internal birokrasi, tetapi dia bisa mewakili bupati sepanjang mendapatkan perintah atau tugas dari bupati, sehingga apapun yang dia kerjakan itu adalah wujud dari pelaksanaan tugas beliau sebagai pembantu bupati. Kalau boleh tahu, tantangan utama ketika menjadi sekda itu apa ya Bapak? Ya, tantangannya Kabupaten Karanganyar itu kan kabupaten besar, penduduknya sebentar lagi sudah 1 juta, sekarang sudah 955.000 orang. Kebutuhan kita untuk membuat semuanya terlayani dengan baik, infrastruktur baik, pendidikan baik, kesehatan baik, pelayanan publik baik, itu dibutuhkan biaya yang besar. Tantangannya, biayanya tidak tersedia mencukupi untuk melayani semuanya. Kita harus mengatur agar semua yang sudah diprogramkan oleh bupati dalam visi misi beliau dituangkan di RPJMD bisa terkelola dengan baik, sehingga sumber daya yang terbatas, sumber dana terbatas, sumber daya manusia terbatas, kemudian fasilitas semuanya terbatas, bisa kita optimalkan untuk bisa melayani masyarakat Kabupaten Karanganyar dengan baik. Tantangannya, kita harus optimalkan keterbatasan itu menjadi sesuatu potensi untuk bisa membuat cita-cita besar Kabupaten Karanganyar yang sejahtera itu terwujud.
Di tengah-tengah kesibukan Bapak saat ini nih, selain menjadi sekda juga sebagai kepala keluarga itu, cara manajemen waktu dengan baik itu bagaimana Bapak? Nah, Ada ini tipsnya tidak? ya. Kalau sepenuhnya waktu itu kan kita itu diberi waktu sama. Adik juga dikasih 24 jam sehari, saya juga dikasih. Tapi hasilnya bisa beda-beda. Pengusaha yang hebat 24 jam sehari bisa optimal mendapatkan duit banyak. Kita mendapatkan pekerjaan yang banyak. Ada beberapa mungkin juga melakukan hal yang sama tapi hasilnya beda. Nah, bagi saya kalau dalam hal ini pengertian antara kami dengan keluarga itu sudah harus dibangun dari awal. Sehingga ketika waktu yang saya tuangkan untuk pekerjaan dengan untuk keluarga itu kadang-kadang lebih banyak untuk pekerjaan. Nah, selama ini keluarga juga bisa menerima dengan baik. Kita artinya ya keseimbangan itu tetap harus dijaga, tetapi pengertian dari keluarga itu perlu kita pertimbangkan juga. Bapak kan sangat suka membaca dari beberapa artikel dan berita yang saya dapat. Nah, seberapa berpengaruh sih hobi membaca Bapak dengan aktivitas Bapak sebagai sekda sekarang ini? Sangat berpengaruh dan sangat konstruktif. Karena membaca itu mengisi tubuh kita, pemikiran kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang bisa membangun kita kerangka berpikir analisis. Sehingga ketika menghadapi persoalan, kita lebih tenang dan lebih kaya alternatif-alternatif pemecahannya. Sehingga kalau dengan selama ini minat membaca dan apa yang saya baca selama ini membuat saya menjadi lebih komprehensif lah dalam memutuskan ataupun membuat perencanaan sesuatu gitu. Nah, menurut Bapak, buku paling memorable itu apa ya Bapak? Dulu waktu kecil saya suka sekali membaca Lima Sekawan dan buku-buku tentang Indian, Old Shatterhand, Winnetou yang mengisahkan tentang suku Indian di Amerika. Dan kalau yang masih kecil, kalau sekarang saya lebih banyak membaca buku-buku tentang pengetahuan dan tentang pengembangan diri. Oke, boleh diceritakan Bapak awal Bapak bertemu dengan buku dan sampai akhirnya suka membaca itu seperti apa? Dulu pertama waktu kecil pernah dihadiahi buku oleh orang tua. Dan ternyata buku itu sangat berkesan. Kemudian pada waktu perkembangan kita bersekolah, buku itu terasa mahal bagi keluarga kami. Maka hobi kami waktu itu ya datang ke perpustakaan, meminjam buku, kemudian membacanya di rumah, melihat minat-minat yang seperti itu, ya dukungan orang tua semakin banyak, ya mau tidak mau kita diberi budget untuk membeli buku akhirnya. Nah, Bapak kan sempat menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati. Nah, kesan yang didapatkan Bapak selama menjabat sebagai PJ sementara Bupati itu seperti apa? Ya, kesannya mendapat kepercayaan untuk mengemban tanggung jawab itu ternyata tidak mudah. Artinya semakin tinggi tanggung jawab, beban kita juga semakin besar. Dan justru dalam kesempatan ini saya semakin mengetahui bahwa penting bagi kita untuk mengerti apa arti kata cukup itu. Itu aja. Menurut Bapak, apa potensi yang dimiliki Kabupaten Karanganyar dan tidak dimiliki oleh daerah lain? Ya, Kabupaten Karanganyar luar biasa. Kita punya Gunung Lawu yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Itu adalah pusat peradaban kuno dulu sebenarnya. Dan apa yang kita miliki dengan potensi alam kita luar biasa dan bisa kita kembangkan. Dan nyatanya Kabupaten Karanganyar saat ini sudah menjadi daerah kunjungan wisata kedua terbesar di Jawa Tengah. Nah, di era digital Pak, di era modern sekarang ini, ada nggak sih Bapak cara memperluas juga mengemas potensi yang dimiliki Kabupaten Karanganyar?
Ya, kita kan sudah kenalkan dengan berbagai media yang kita miliki dan sudah dikenal oleh banyak orang. Keberadaan media-media baik mainstream maupun media-media sosial sangat-sangat membantu, dan kita berkolaborasi dengan semua yang terkait dengan ini membuat Karanganyar semakin dikenal, dan sekarang ternyata berhasil. Lalu sebagai pelajar kita kan ingin sekali ya Bapak ikut turut serta membangun Karanganyar. Nah, bagaimana caranya Bapak? Ya, masing-masing orang itu kan mendapatkan kesempatan hidup itu untuk diberi peran. Adik-adik juga berkembang dari masa ke masa itu mendapatkan tugasnya masing-masing. Dan setiap orang tidak dilahirkan untuk dirinya sendiri. Pasti Tuhan menghadirkan kita lahir itu diperankan untuk membantu orang lain. Nah, semakin besar kita bertumbuh, pasti semakin banyak tanggung jawabnya. Pada saat jadi pelajar, ya sudah, kalian lengkapi, siapkan diri kalian dengan ilmu pengetahuan, dengan inspirasi, membaca, banyak bergaul, mengisi literasi macam-macam, untuk pada saatnya kalian bisa lebih banyak lagi bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, kira-kira ada tips dari Bapak biar kita tuh enggak males buat belajar dan membaca buku itu seperti apa? Jangan takut bermimpi besar. Taruh cita-citamu setinggi yang bisa kamu taruh supaya kamu bisa punya motivasi untuk mencapainya. Kalau kamu takut menggantungkan cita-citamu tinggi, ya kamu hanya akan sampai di situ. Tapi fokus, kerjakan yang mengarah pada cita-citamu. Jangan terlalu banyak belok kiri, belok kanan, fokus pada apa yang kamu inginkan. Maka kamu akan mencapainya. Karena akan lebih cepat kalau kamu fokus dibanding kamu terlalu banyak yang ingin kamu capai sehingga kamu nggak jelas mau kemana. Oke, terakhir ya Bapak, pesan untuk saya dan teman-teman selaku pelajar di era ini apa ya Bapak? Perkembangan teknologi berkembang demikian pesat, adik-adik juga harus mengikuti perkembangan itu. Inovasi, kemudian juga keingintahuan terhadap hal-hal baru. Hari ini kita dihuguhkan dengan teknologi Internet of Things, kemudian AI, kemudian banyak hal yang baru. Adik-adik jangan ketinggalan, karena yang menjadi pemenang itu nanti yang bersahabat dengan teknologi. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sukses untuk Darul Arkom. Ya, amin. Ya, adik-adik juga nanti menjadi orang-orang hebat semuanya. Amin. Nah, itu dia obrolan kita bersama Bapak Timotius Suryadi. Semoga obrolan kami menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.